Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu Isya, kita akan lanjutkan kajian fikih Kifayatul Akhyar, bab tentang puasa. Kitabus Siyami, kitab tentang puasa. As-sawmu fil lughati, puasa itu secara bahasa al-imsaku anisy, yaitu menahan diri dari segala sesuatu, menahan diri dari sesuatu, tidak berbicara. Menahan diri dari berbicara itu juga sama, sedang puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari sesuatu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nazartu lirrahmani sawma, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sauma, berpuasa. Saum ini maknanya bukan puasa seperti menahan diri dari lapar haus, tapi menahan diri dari berbicara. Ini puasa secara bahasa. Wa huwa fis syar'i, sedangkan puasa secara istilah imsakun makhsusun, menahan diri dari segala sesuatu yang khusus, dikhususkan, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Min sakhsin makhsusin, dari seseorang yang sudah ada terlampaui syarat-syaratnya, balik, berakal dan lain sebagainya. Fi waqtin makhsusin, juga di waktu yang telah dikhususkan juga. Kalau puasa wajib berarti Ramadan, di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah di hari apa dan lain sebagainya. Itu disebut dengan puasa secara syariat, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari seseorang, seseorang itu balik kemudian berakal, fi waqtin makhsusin, di waktu yang telah ditentukan. Summa wujubus saumi, wajibnya puasa itu sabitun, sudah ditetapkan fil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban puasa, wabil khusus puasa Ramadan. Paman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang sudah masuk, sudah menyaksikan di bulan Ramadan itu, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Bahkan bulan Ramadan termasuk rukun puasa Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga wa in aqada al ijma'u, telah terjadi ijma' ulama ala wujubihi, terkait dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau misalnya ada yang menentang, tidak menganggap bulan Ramadan itu adalah wajib, maka hukumnya kafir. Kalau dia tidak berpuasa karena maksiat, beda lagi hukumnya, berarti dia berdosa, tidak menjalankan syariat Islam.
Summa wujubuhu yata'allaqu bil muslim, sedangkan kewajibannya itu berhubungan dengan dia seorang muslim. Jadi kalau orang kafir, orang non muslim tidak wajib dia puasa ya, karena tidak ada beban baginya. Karena di dalam Al-Qur'an panggilannya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia sembahlah Allah, ya ayyuhan nasu'budu. Nah, itu beda lagi, berarti semua manusia. Tapi kalau ini ya ayyuhallazina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Al-balik, kemudian yang balik saja. Kalau orang yang belum balik boleh puasa, boleh. Berpahala tidak? Berpahala. Seperti orang yang anak kecil yang membaca Al-Qur'an, sholat atau puasa pun dia berpahala juga. Tapi dia tidak wajib. Kenapa? Yang wajib hanyalah orang-orang yang sudah balik. Kalau laki-laki setelah dia mimpi atau keluar air mani. Kalau perempuan sudah haid, maka dia dinamakan sudah balik, maka wajib berpuasa. Al-aqilu, kemudian berakal. Ya, dia berakal, maka dia sudah wajib berpuasa. Al-qadiru, kemudian mampu dia berpuasa. Fala yajibu, dan tidak wajib bagi alal kafiri, bagi orang-orang yang kafir, karena dalilnya ya ayyuhallazina amanu li'annahu la yasihhu minhu, karena memang tidak sah. Wala yajibu alas sabiyyi, dan tidak wajib bagi anak kecil, karena dia memang belum terbebani syariat kewajiban. Kalau dia berpuasa maka berpahala saja, tidak ada dosa baginya kalau dia tidak berpuasa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, tidak dicatat itu pena di lahul mahfuz, di amal-amal kita raqib atid. Siapa yang tidak dicatat ini? As-sabiyyu, anak kecil, sampai dia hatta yablugh, sampai dia balik. Wal majnun, kemudian orang gila tidak dicatat. Wan naim, dan juga orang yang tidur tidak dicatat sampai bangun. Makanya kalau orang yang umur 60 tahun sepertiganya buat tidur, berarti 20 tahun nggak dicatat. Ya kan, kalau biasanya kalau tidur 8 jam, kebanyakan tidur 8 jam, berarti kan kalau 60 tahun 20 tahun nggak dicatat itu amal. 40 tahun dicatat, tapi 20 tahun nggak dicatat. Kenapa? Karena tidur. Wa amma man la yaqdiru 'ala shaum, adapun orang yang tidak mampu berpuasa. Au lau shoma, atau dia mampu berpuasa tapi la adarra bihi dararon, bisa membahayakan dirinya. Kalau dia menahan lapar, padahal sudah disarankan oleh dokter, ya, jangan puasa karena kamu lambungnya tidak cukup, atau harus setiap 5 jam sekali mesti ada nutrisi, ada makanan dan lain sebagainya. Kalau enggak, drop kamu itu. Nah, begitu. Kalau dia berpuasa, maka dia bisa memadorotkan dirinya. Ya, seperti likibarin, seperti orang yang sudah tua, sudah umur 70-an, tidak mampu berpuasa. Au maradin, atau dia sakit, la yurja bara'uhu, dan sakitnya itu terus menerus atau tidak dimungkinkan untuk berpuasa. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib baginya berpuasa. Apa yang dilakukan? Yalzimuhu an kulli yaumin muddun min ta'amin, maka di setiap hari dia tidak berpuasa, dia mesti mengeluarkan 1 mud makanan. 1 mud itu artinya kalau dilihat di Basnas, itu situs Basnas, kira-kira 40.000 begitu. Ini standarnya ya, 40.000 kalau diuangkan. Kalau di Basnas ya, kalau dibuka situsnya mud sama dengan, di situ ada 40.000 atau lebih begitu. In kana musiron, kalau dia mampu untuk membayar 1 mud itu.
Falau kana mu'siron, kalau dia tidak mampu, nggak punya uang untuk membayar mud itu, apakah dia mesti membayarnya? Fihi dalil, maka di sini ada dalilnya, seperti kafaratil jima, seperti orang yang berjima. Kalau dia nggak mampu, kemudian dia puasa, nggak mampu puasa, dia mesti membayar it'am, membayar makanan kepada orang-orang miskin. Nggak mampu juga, maka dia dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah segantang kurmanya atau segantang makanan. Saya orang miskinnya, gitu. Sehingga dikasihlah itu orang itu. Sehingga kalau nggak mampu ya sudah, berarti sudah gugur kewajibannya. Dia nggak bisa puasa, kemudian nggak mampu bayar mud tadi, to'am tadi, ya sudah, berarti dia tidak bisa tidak mengganti puasanya. Kecuali kalau dia tadi musiron itu artinya dia mampu membayar fidyahnya. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak mampu dia. Wallahu a'lam. Wa faraidus shaum, dan fardunya puasa. Tadi syaratnya Islam, balik, berakal. Berarti kalau syarat di luar puasa. Nah, sekarang fardunya puasa khamsatu asya, ada 5. Khamsatu asya, ada 5. Yang pertama adalah an-niyatu, mesti niat. La yasihhus shaumu illa bin niyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Ya, kan biar jelas ini puasa apa. Orang ada yang nggak makan karena lapar atau nggak punya uang, tapi nggak ada niatnya, ya sama aja dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia lapar, nggak minum, nggak makan, tapi niatnya ibadah, berpuasa, baru dapat pahala. Maka mesti diiringi dengan niat. Di dalam hadis Nabi Muhammad jelas, innamal a'malu binniyat, mesti ada niatnya. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Wala yustaratun nutqu biha, dan tidak disyaratkan diucapkan. Tidak disyaratkan jadi harus gitu, enggak. Tidak disyaratkan diucapkan, dan tempatnya di hati, bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya niat itu memang tempatnya di hati. Adapun kalau diucapkan hanya untuk penguat saja, penguat terhadap niat yang ada di dalam hati. Wa tajibu niyatus shaum, wajib niat puasanya itu likulli lailatin, di setiap malam. Li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun, karena setiap hari itu, 1 Ramadan, 2 Ramadan itu ibadahnya terpisah. Jadi 1 Ramadan butuh niat, 2 Ramadan butuh niat, tanggal 3 Ramadan butuh niat, terus setiap malam niat terus gitu. Tidak bisa dia tidak niat. Ala taro annahu la yufsidu baqiyatal ayyami bi fasadi yaumin minhu. Kalau misalnya satu aja tidak atau tidak niat, ya udah nggak puasa berarti dia. Besoknya dia niat, berarti besoknya puasa begitu. Jadi nggak ada hubungannya, misalnya dia nggak niat sekarang gugur semuanya 1 bulan, tidak, karena tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Ramadan itu berpisah satu sama lain. Jadi mesti dibutuhkan niat di malam harinya. Falau nawa saumus syahri kullihi, kalau dia niat sebulan penuh di awalnya, sahhalahu al-yaumul awal, sah tapi di hari pertama saja, alal mazhab, menurut pendapat yang sahih di mazhab Syafi'i. Walaupun di awalnya dia saya sudah niat sebulan penuh puasa karena Allah Ta'ala, kan ada begitu, tetap dia mesti niat, tiap malamnya mesti niat dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i. Wa yajibu ta'yinun niyah, dan mesti ditakyin niatnya. Nawa itu sauma godin, bahasanya kalau diarabkan ya, bahwasanya saya niat puasa besok hari begitu. Dan puasa apa nih begitu, mesti ditakyin jelas. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan, dan wajib niatnya malam-malam. Kalau misalnya dia lupa di siang hari enggak niat, tidak sah puasanya. Kecuali kalau puasa sunnah, ada hadis lain yang mengatakan kalau puasa sunnah Rasulullah pernah
ketika subuh kemudian dicari makanan, tidak ada makanan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan berniat untuk puasa terus begitu. Puasa sunnah itu. Jadi kalau misalnya puasa sunnah Senin Kemis, misalnya kita belum makan di pagi hari, nanggung belum, nggak ada yang masak, udah saya masak, ya, puasa aja lanjut. Nah itu kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib mesti di malam harinya mesti niat begitu. Yajibu ayyanwiya lailan, mesti di malam harinya niat. Malam hari itu ya dari mulai maghrib malam itu kan sampai dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar, tulu'ul fajri. Wala yadurrun naum, tidak bahaya, tidak memadorotkan kalau dia tidur. Misalnya sebelum tidur traweh, biasanya kan habis traweh itu niat, saya niat puasa besok hari karena Allah Ta'ala begitu ya, nawaitu sauma godin, kalau ini dilafazkan ya, an ada ifar di syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi Ta'ala, dilapaskan, tapi niatnya sebenarnya mesti di hati, saya niat puasa besok karena Allah Ta'ala, itu mesti, walaupun nanti tidur, habis itu tidur tidak masalah, yang penting di malam harinya. Wal aklu, atau habis niat kemudian makan, atau wal jima'u, atau berjima dengan suami istri dan niat setelah niat, tidak masalah, yang penting dia di malam, atau sebelum tulu'ul fajri, sebelum munculnya matahari, munculnya fajar, azan subuh itu, misalnya sahur, belum niatnya, udah pas sahur dia niat, bisa juga gitu. Walau nawa ma'anu tulu'il fajri, kalau dia niatnya sudah munculnya fajar subuh itu ditandai dengan Allahu Akbar, la tasihhu lahu, dia tidak sah puasanya. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hafsah, riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain, malam yajma' siyami qoblal fajri fala siyama lahu. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, kalau puasa wajib memang mesti niat begitu. Paling yang perbedaan pendapatnya kalau langsung di cover sebulan itu, sebulan penuh. Kalau mazhab Imam Malik boleh gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap di tiap malam mesti niat. Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya langsung aja di cover pagi ininya, kalau takut lupa begitu. Di cover artinya sebulan penuh niat ya. Kalau dalam mazhab lain iya. Tapi kalau Syafi'i malam-malam mesti niat terus. Setiap malam mesti niat. Buat besok niat lagi begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Wa akmalun niyah, dan yang paling sempurna niatnya ayyanwiya saumu godin, dia niat nawaitu sauma godin an ada ifar di syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi Ta'ala. Ini yang paling sempurnanya, artinya ya, dalam hati kalau diselapaskan itu, saya niat puasa besok hari melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala begitu ya. Gimana kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa juga begitu. Pakai bahasa Arab ya nggak apa-apa juga, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting niat dalam hatinya, saya besok pengen puasa nih, besok pengen puasa Ramadan besok harinya. Wa'lam anna niyatal ada'i awil qada'i wa nahwi dzalik 'alal khilafil mazkur fi shalah. Nah, berbeda kalau niat puasa dengan niat sholat. Kalau niat sholat kan adaan lillahi Ta'ala, kan ada begitunya. Tapi kalau puasa nggak ada adaan, nggak ada kodoan. Kenapa? Karena puasa itu beda dengan sholat. Apa bedanya? Bedanya kalau puasa itu falau nawal khuruju minas saum, kalau dia niat keluar dari puasa siang hari, saya pengen batal puasanya, niat begitu nggak batal, kecuali kalau dia makan begitu. Kalau sholat itu dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya di tengah-tengah dia niat pengen mufarokoh, walaupun baru niat itu sudah batal puasa sholatnya. Nah ini yang beda antara niat sholat dengan niat puasa. Jadi kalau niat puasa itu walaupun sudah niat, dia baru niat, misalnya saya nanti nih zuhur pengen buka gitu, karena nggak mampu nih, saya nggak kuat nih, tetap nggak batal dia, walaupun dia mau niat, mau sekarang niat sekarang, tapi harus makan dulu. Kalau udah makan baru batal begitu. Kalau sudah makan baru batal. Tapi kalau sholat bedanya, dia mesti walaupun baru niat saja dia sudah batal begitu. Makanya beda, kalau sholat ada adaan, ada qadhaan begitu. Wa'lam annahu la budda lis-shaimi,
Dan mesti bagi orang yang berpuasa ini anil imsaki, menahan diri, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Nah, di sini ada 10. Salah satunya yang pertama al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Wa kadza ma fi ma'nal akal, dan juga makna yang penting semakna dengan makan dan minum. Ini saya ngerokok bukan minum, tetap batal, maknanya itu begitu, masuk ke dalam tubuh kita begitu. Enggak, Ustaz, saya cuma di ini doang gitu, di mulut doang, tetap batal. Karena definisinya bukan makan mengenyangkan kemudian batal, bukan, tapi makna makan dan minum pun tetap dia batal. Tetap dia batal. Al-aqlu wasyurbu wa in qalla, walaupun sedikit. Amdan, disengaja. Kalau nggak disengaja atau lupa beda. Itu kan nanti ada hadisnya terkait dengan orang yang lupa. Dia disengaja makan, atau wa kadza fi ma'nal aqli, atau semakna dengan makan, tetap dia batal. Wabtila'ur riqi la yuftir. Sedangkan kalau menelan ludah itu tidak membatalkan. Tapi sini ada sarahnya, gimana? Ludah yang bagaimana? Yang membatalkan dan tidak membatalkan gitu. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, falau ikhtalata bi ghairihi, kalau misalnya ludah itu tercampur dengan yang lainnya, zat yang lain, bukan ludah murni. Kalau ludah murni kan beda. Sawaun kana tohiron, baik itu ludahnya bercampur dengan hal-hal yang suci, atau najisan, atau yang najis, seperti darah gitu kan, seperti darah, seperti pecahnya lahmu asnanihi, seperti pecahnya gigi di bawah. Kemudian wataghayyarur riqu biddam, kemudian ludahnya tercampur dengan darah. Fa innahu yuftiru, maka dia membatalkan juga. Dia membatalkan juga. Jadi yang tidak membatalkan menelan itu adalah ludah murni. Tetapi ludah murninya jamaah sekalian yang masih di dalam. Walau kharaja riqu ila syafatihi, kalau misalnya ludahnya sudah ada di luar, misalnya di bibir, ludahnya sudah di bibir di sini. Kemudian dijilat dengan faraddahu bilisanihi wabtala'u, kemudian diambil lidahnya ini ludahnya itu di bibir, itu kan sudah keluar dia, aftoro, batal juga. Tetapi bi khilafi ma law akhraja lisanahu, kalau dia keluar lisannya doang keluar ya. Kemudian ada wa ala ra'sihi rikun, ada ludah di sini begitu. Lidahnya kan memang ludah kan dari lidah begitu. Belum terpisah, walam yanfasil wabtala'ahu, belum terpisah. Kalau tadi kan sudah terpisah di bibir, ludahnya di bibir, sudah terpisah dari lidah. Kalau ini belum terpisah, masih ada di lidah, tapi ketika dikeluarkan masih ada di lidah di ujungnya, dimasukin lagi, fa innahu la yuftiru, maka dia tidak batal begitu. Kenapa? Karena masih ada di tempatnya. Kan yang melahirkan ludah kan dari lidah ini begitu, lidah. Jadi kalau masih murni lidah di dalam, kemudian kita telan-telan, itu nggak batal, karena dia asalnya memang di dalam gitu. Atau kalau dia misalnya lidahnya kita keluarin, tapi ludahnya masih ada di lidah itu, belum kemana-mana, nah, kemudian kita masukkan lagi lidahnya, itu tidak batal juga. Wa asbaha syakhsun, dan adapun kalau seseorang ini berniat, asbaha syakhsun, berniat puasa, walam yanwi sauman fatamadmado walam yubalik fasabaqal ma'u ila jawfihi summa nawa saumu tatawu soha. Ini kalau dia puasanya puasa puasa sunnah nih. Kalau dia misalnya di pagi hari belum niat puasa, kemudian dia berkumur-kumur begitu ya, fasabaqal ma'u ila jawfihi, kemudian ya ada air masuk ke dalam perutnya, kemudian dia niat untuk puasa atau puasa sunnah, dan masuknya itu nggak disengaja begitu, soha, dia tetap sah. Tapi kalau puasa wajib kan jelas tadi, kalau puasa wajib dia mesti niat di awal atau niat di malam harinya.
Walau akala nasian, kalau dia misalnya makan nasian. Nasian itu bukan nasi ya. Nasian itu orang yang lupa. Bahasa Arabnya nasian dari kata nasiya yansa. Walau akala nasian, kalau dia misalnya makan nasian dalam keadaan lupa, lisaum, puasa dia dalam keadaan lupa, puasa lupa, lam yuftir, maka dia tidak membatalkan kalau lupa. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa wa huwa shaimun, ya, dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan dan minum, falyutimma saumahu, maka terusin puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Falau kasuro, kalau misalnya banyak lupanya, makannya banyak, alasannya lupa begitu. Fawajhani, ada dua pendapat di sini. Al asahhu, pendapat Imam Rafi'i, yuftir, dia membatalkan. Ini Imam Rafi'i. Kenapa? Karena li'annan nisyan, karena lupa itu nggak mungkin banyak begitu. Li'annan nisyan ma'al kasroh nadirun, karena lupa itu banyak, itu jarang gitu. Makan sudah berpiring gitu, itu pasti itu nggak lupa begitu. Kalau mungkin masih sedikit itu baru lupa. Ini kata Imam Ar-Rafi'i. Walihada kulna tabtulus sholatu bil kalamil kasir wa in kana nasiyan gitu. Nah, tetap dia batal kalau misalnya dia banyak, makannya banyak begitu. Walaupun alasannya lupa-lupa, kalau udah banyak udah batal menurut Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi, wal asahhu indan Nawawi, dan yang paling sahih pendapatnya menurut pendapat Imam Nawawi, annahu la yuftir, tetap dia tidak batal li umumil akhbar, karena hadis tadi di atas begitu, umum hadisnya, barang siapa yang lupa makan minum maka sesungguhnya dia tidak batal, terusin puasanya begitu. Jadi tidak ada tidak batal, walaupun perbedaan Rafi'i dan Imam Nawawi antara batal dan tidak batal. Kemudian yang membatalkan juga adalah minal muftirat al-jima', ya, berjima, wa huwa bil ijma', tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Wa kazal istimna, juga sama, mengeluarkan dengan tangan, keluar air mani atau apapun semisilnya, itu dia batal juga. Wa hukmuhu, dan hukumnya sama seperti jima, dia batal juga puasanya. Wa ta'ammudul qayyi, dan juga keluar atau muntah disengaja, ya, muntahnya disengaja, itu juga membatalkan, muntah disengaja. Wa kadza al ma'rifatu bi tarafain nahar, kemudian juga sama, ya, kalau muntah disengaja dalilnya adalah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qada. Barang siapa yang muntahnya tidak disengaja, ya, tiba-tiba dia muntah begitu, nggak disengaja, nggak apa namanya, nggak misalnya masukkan tangan ke mulutnya dan lain sebagainya, wa huwa shaimun falaisa alaihi qada, tidak batal puasanya, tidak ada qada baginya. Tapi wa man istaqa'a falyaqdi, kalau misalnya dia sengaja sehingga muntah itu terjadi muntah, maka dia mesti diqadha. Rawahu ashabus sunan, hadis riwayat imam yang 4, ya, imam hadis yang keempat, imam apa selain Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Turmuzi. Kemudian wallazi yuftiru bihi shaim, yang membatalkan puasa yang tadi baru satu tadi, yang membatalkan puasa al aklu wasurbu atau ma wasala amdan ilal jaufi. Kemudian yang kedua adalah al qai'u amidan, muntah disengaja. Kemudian wal wat'u fil farji, dan juga berjima, awul inzali an mubasarah, atau dia sengaja keluar air mani baik itu dengan tangan dan lain sebagainya, itu juga membatalkan puasa. Wal haidu, juga haid, ya, haid itu kalau perempuan haid ketika di siang hari, ya udah dia nggak puasa dia. Wan nifasu, juga nifas,
wal jununu, kemudian juga gila, wariddatu, kemudian juga murtad, itu juga tidak membatalkan puasa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penjelasannya adalah terkait dengan mubasaroh ya. Mubasaroh ini artinya inzal bukan dengan jima ya. Bukan dengan jima, tapi dengan misalnya dengan tangan dan lain sebagainya, tetap batal. Wa aftoro, tetap batal dia. Kalau misalnya jima walaupun tidak keluar air mani, maka tetap dia batal ya. Misalnya hanya bersentuhan ya. Kemaluan, dua kemaluan di siang hari tidak keluar air maninya, tetap dia batal puasanya. Yang penting dia bersentuhannya, mubasaroh. Tetapi kalau yang dengan tangan itu mesti inzal, syaratnya mesti inzal. Inzal itu artinya keluar air mani. Wa yustahabbu fis saumi, dan disunnahkan dalam puasa itu salah satu asya, ada 3 yang disunnahkan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan buka. Itu sangat disunnahkan ketika ghurubus syamsi, ketika matahari terbenam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, selalu mendapatkan kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Dan sebaliknya, wa yukrahu, makruh hukumnya takhir, mengakhirkan berbuka begitu. Justru menyegerakan adalah termasuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan annahu alaihi salatu wasalam kana idza kana shaiman, apabila dia berpuasa, lam yasil hatta yu'ti birutbin aw ma'in. Ketika sudah mulai ghurubus syamsi, sudah terbenamnya matahari, sudah azan maghrib tiba, maka Rasulullah SAW yang penting dia membatalkan puasa, baik itu dengan rutob, dengan kurma, satu kurma, atau dengan air sekalipun, walaupun nggak makan dulu, yang penting batalin dulu. Sehingga ayyuftiru ala tamar, disunnahkan juga berbuka dengan tamar, dengan kurma. Wa illa, kalau tidak ada kurma, fa'alama, bisa dengan air. Bisa dengan air. Illam yajid tamar, kalau dia tidak ada kurma ya, kalau dia tidak ada kurma bisa dengan air jemaah sekalian. Yang penting dia membatalkan puasanya supaya mendapatkan keutamaan itu. Kemudian wa amma istihbabu ta'khiris sahur, adapun disunnahkan mengakhirkan sahur, di dalam hadis Nabi, inna ta'khirus sahur min sunanil mursalin, rawahu Ibnu Hibban, bahwasanya mengakhirkan sahur itu adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, sunnah para anbiya, mengakhiri waktu sahur. Jangan jam 3 sahurnya, jam 3 sahur yang tidak, tapi pas ketika ingin dekat-dekat dengan dekat tulu'ul fajri, dengan munculnya fajar, dekat-dekat dengan azan subuh. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr wa akharus sahur, bahwasanya umatku akan selalu mendapatkan kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur ini adalah sangat-sangat disunnahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna shaim yata'akkad fi haqqihi saunu lisanihi anil kadzibi wal ghibah wa ghairiha. Dan ketika orang berpuasa itu juga mesti menjauhkan diri dari lisannya, kemudian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, jadi itu. Jadi bukan hanya dalam bahasa kitab ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu, yaitu menjaga dirinya, lisannya, perbuatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah disebut dengan puasa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada diskusi sebelum nanti masuk ke bab qada dan kafarat puasa. Silakan jemaah sekalian.
Adapun tadi mengakhirkan sahur, nah itu disunnahkan mengakhirkan waktu sahur. Ya, kemudian memang ada riwayat Nabi Muhammad SAW terkait dengan sunnah mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan waktu berbuka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, begitu karena udah dikasih waktu untuk bertanya tentang qada itu ya, tentang membayar puasa itu. Saya mau tanya begini Ustadz, membayar puasa itu dibatasin waktu enggak gitu ya? Jadi seandainya tahun ini punya utang 10 gitu, terus baru dibayar tahun berikutnya itu baru dibayar 5 gitu, kan kurang 5 gitu. Jadi dibayar tahun berikutnya gitu, itu boleh nggak Ustadz gitu? Sekian. Karena sesuatu hal tentang kesehatan apa segala macam gitu ya. Jadi mungkin baru bisa bayar 5 gitu. Itu masih punya utang 5 ya, sebetulnya tetap mau niat dibayar gitu. Tapi karena suatu hal jadi tahun berikutnya untuk dibayarnya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti Bapak Kodo sebenarnya dari depan ya. Tapi yang jelas kalau kodo itu mesti disegerakan. Apalagi kalau nunda begitu ya. Mesti disegerakan. Kita nggak tahu itu kalau misalnya dia meninggal kapan. Jadi mesti disegerakan itu. Ya, maka batasnya ya Sa'ban ini nih. Jadi sekarang nih mesti kalau tahun kemarin ini belum dibayar ya, sekarang ini ada waktu ini masih ada sekitar 10 hari atau 12 hari lagi, 13 hari lagi nih. Sekarang itu mesti dibayarnya. Jadi kalau bisa aja jangan pas akhir-akhir gini, di awal-awal gitu, di bulan-bulan yang Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu malah lebih bagus begitu. Karena yang wajib itu lebih didahulukan daripada sunnah-sunnah. Dia puasa sunnah terus. Puasa Daud, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya, tapi lupa puasa qada, padahal qadanya itu adalah wajib, qada Ramadan, mesti didahulukan itu, mesti didahulukan. Jadi jangan sampai tunda begitu, karena wajib hukumnya al wajibu aula minas sunnah, wajib itu lebih diutamakan daripada sunnah. Kalau kaduman itu artinya ya sudah telanjur gitu ya. Gimana saat kalau misalnya sudah nanti aja habis Ramadan, bagaimana hukumnya gitu ya, habis Ramadan dan lain sebagainya. Kalau jumhur mengatakan tidak. Jadi batasannya itu sampai dengan puasa ini yang kemarin. Kalau udah besok itu sudah nggak ada lagi qada puasa begitu ya. Tinggal ya, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi kalau sebagian ulama ya yang terakhir Syafi'iyah masih terus menerus ada ya. Tapi masih bisa kalau misalnya 5 hari itu tahun depannya lagi saya cicil, tahun depannya lagi begitu ya, masih bisa dia. Kalau pendapat sebagian ulama masih bisa gitu. Jadi nggak terkait dengan tahun ini tidak bisa juga. Dulu waktu zaman masih muda bisa juga ya. Tapi ingat bahwasanya yang paling asah itu adalah ya pas tahun ini di kodonya, jangan sampai nunggu puasa lagi. Nanti nggak puasa lagi bagaimana? Nambah lagi terus dan lain sebagainya gitu. Jadi al wajib aula minas sunnah, wajib itu lebih baik daripada yang sunnah puasanya. Masa didahulukan yang wajib dulu gitu, baru kemudian yang sunnah gitu. Jadi jumhur atau kebanyakan tidak sampai dengan besok, walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh ya, qada itu tidak ada batasan waktunya. Ya, Afan, Ustadz mau nanya tentang tadi yang air liur tercampur darah. Nah, kalau misalkan darah dalam gusi itu kan kita nggak sadar ya kalau kita itu keluar darah. Misalkan tertelan gitu, dan kita juga nggak bisa kontrol gusi di darah ini bagaimana Ustadz? Kalau tidak disengaja tidak masalah. Maka kumur-kumur pun kan dalam mazhab Syafi'i nanti di depan juga ada ya, kumur-kumur pun itu kalau di awal-awal itu masih dibolehkan di kumur-kumur itu, nggak dimakruhkan. Tapi kalau sudah zawal, nah itu tidak boleh kumur-kumur lagi begitu. Jadi udah nggak kumur-kumur lagi, udah tinggal membasuh muka saja gitu. Kenapa? Karena saking ketatnya
takutnya masuk air ke dalam tenggorokan kita, ke kerongkongan kita gitu ya. Kalau masih awal-awal, masih subuh-subuh, masih dalam mazhab Syafi'i masih dibolehkan kumur-kumur gitu, tapi ingat, dipastikan dia tidak tertelan gitu, diusahakan hanya sekedar tidak balik, tidak tidak banyak. Biasanya kan kalau kumur-kumur sampai gerakin sana sini, kanan kiri begitu kan, kemudian dilepeh, hanya sekedar saja begitu, tek begitu aja gitu. Kalau siang-siang sudah tidak boleh kumur-kumur lagi kalau dalam mazhab Syafi'i, udah nggak boleh kumur-kumur lagi. Nah kalau tadi bagaimana kalau dia ketelan? Ketelan kalau tidak disengaja tidak masalah. Kalau disengaja baru gitu. Makanya kan tadi batasannya kalau di pagi-pagi kumur-kumurnya sekedar aja begitu, sekedar lepeh doang gitu. Nah kalau udah siang-siang udah nggak boleh kumur-kumur lagi kalau dalam mazhab Syafi'i. Udah tinggal langsung aja muka, kemudian tangan kalau pengen wudu. Karena dalam keadaan puasa takut masuk ke dalam ihtiyaton, kehati-hatian, takut masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi kalau tidak disengaja tidak masalah, walaupun darah apapun masuk, kalau nggak disengaja tidak masalah. Kecuali kalau disengaja gitu ya. Kalau disengaja. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah sekalian? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lanjut ke qadha, kemudian kafarat, dan bagaimana rukhsahnya orang yang musafir yang tidak berpuasa, dan juga lain-lain sebagainya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.